Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya mohon waktunya sebentar ya Bapak Ibu ya. Boleh minta waktunya sebentar Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, saya mohon waktunya sebentar ya. Ini maaf ya di-cut sebentar ngobrol-ngobrolnya hari ini. Oke. Yuk, kalau sama anak-anak saya akan bilang, Lausa akan hitung 3, 2, 1, udah gitu nggak ada yang boleh bersuara. Ya, 3, 2, 1. Iya, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, berhubung hari ini ada sebuah lagu yang agak susah yang akan kita nyanyikan pada waktu persembahan nanti. Jadi sekarang saya mau minta waktunya, kita akan belajar lagu ini bersama-sama. Ya, kita akan nyanyikan notnya terlebih dahulu. Lagu Tuhan adalah Gembalaku KPPK nomor 419. PPT boleh minta ditampilkan? Ya, kita nyanyi notnya dulu ya Bapak Ibu. Intro. Oh, kayaknya salah deh, bukan yang ini deh. Bukan yang ini, 419, yang lagu persembahan. 418 lagu persembahan. Ya, oke. Yuk kita nyanyi Bapak Ibu ya, nyanyi notnya dulu. Yuk, 1, 2, 3. Satu hal lagi yang ingin saya sharingkan sebelum kita mulai ibadah,
Hari ini adalah Minggu Palem, ya. Bapak Ibu tahu semua hari ini Minggu Palem? Ya, jadi hari ini kita memperingati peristiwa di mana Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai dan di mana orang-orang banyak melambaikan apa? Ranting palma, ya. Nah, jadi nanti lagu pertama yang akan kita nyanyikan itu lagunya bercerita tentang ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, ya. Tadi Bu Betty ada usul sama saya, gimana Cik nanti kamu suruh jemaat waktu nyanyi lagu ini sambil tangannya ngelampai-lampai begini gitu ya, seperti melambaikan ranting palma ya. Cuma saya pikir-pikir kalau kita nyanyi 3 ayat kayaknya pegel juga begini terus ya. Jadi nanti kita akan melambaikan tangan kita seperti melambaikan ranting palma pada waktu kita menyanyikan ayatnya yang kedua. Ya, Bapak Ibu ya, jadi ketika kita menyanyikan lagu yang pertama, Hosana puji Tuhan, pada ayat yang kedua kita akan berdiri bersama-sama, kita akan melambaikan tangan kita seolah-olah sedang melambaikan ranting palma. Ya, itu aja pengumuman pada hari ini. Saya mau ajak kita semua untuk bersaat teduh, mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam ibadah pada hari Minggu Palma ini, yang menandai permulaan dari pekan sengsara, sebuah momen di mana kita menghayati kembali akan karya penebusan Kristus. Mari kita bersaat teduh, kita mau siapkan hati untuk masuk dalam ibadah.
Jemaat yang terkasih, saya untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam ibadah, kita naikkan suci, suci, suci. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Mari kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan sukacita, Sang Raja yang rendah hati, yang masuk ke Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai. Hosana, pujilah Tuhan. Hosana, puji Tuhan, sorak dan pujilah. Itulah perpaduan hidup dan nyanyian kepada Yesus Tuhan yang berkati mereka. Tuhan Yesus, pada hari yang penuh sukacita ini, ketika kami menyambut kedatangan-Mu sebagai Raja dan Juru Selamat kami dengan seruan Hosana, kami ingat ya Tuhan, sesungguhnya kami pun berjalan di bawah bayang-bayang salib-Mu. Berikanlah kami iman ya Tuhan, untuk mengikut Engkau melalui pekan sengsara ini, melalui kematian-Mu menuju kebangkitan-Mu, dari kegelapan menuju terang-Mu yang mulia. Ya Tuhan, kiranya ibadah kami pada hari ini
boleh berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan ibadah ini. Amin. Dari kitab Mazmur pasal 13 ayat 2-6, saya mengajak kita semua untuk membacanya bersama-sama. Mazmur 13 ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih di sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Jemaat silakan duduk. Firman Tuhan berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mari saat ini dengan segala kerendahan hati, kita berdoa mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, ketika Engkau berjalan memasuki Yerusalem di tengah sorak-sorai orang banyak, Engkau sudah tahu akan sengsara yang harus Engkau hadapi di hari-hari yang akan datang. Engkau sudah tahu akan semuanya itu ya Tuhan. Namun Engkau terus berjalan dan tidak berhenti. Engkau tidak berbalik dan meninggalkan jalan salib. Karena Engkau tahu itulah satu-satunya jalan demi menebus kami dari cara hidup kami yang sia-sia. Tuhan Yesus, ampuni kami, karena kami kurang setia. Ajar kami ya Tuhan, untuk setia memikul salib setiap hari, untuk setia mengikut Engkau, dan untuk menyerahkan segenap hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hadir kau waktu Tuhan disalib.
firman Tuhan hari ini dengan tema Akulah Gembala yang Baik akan dibawakan oleh Guru Injil Widayati Emanuela. Kami persilakan. Mari Bapak Saudara kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan di dalam mendengar firman-Mu. Ajarlah kami untuk sungguh-sungguh boleh mengerti. Ajar kami sungguh-sungguh untuk boleh memahami. Biar Roh Kudus yang pimpin setiap kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sorry, mic penterjemahnya belum nyala ya, atau kurang keras. Boleh minta tolong, terima kasih. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, saya harus akui saya resah belakangan ini. Resah karena mungkin boleh ketika melihat kondisi Indonesia belakangan. Resah bukan cuman karena demonstrasi atau unjuk rasa yang belakangan terjadi. Tapi juga resah karena per Februari Bapak Ibu Saudara ada sekitar 18.000 orang yang di PHK. 因为2025年到这个2月份有18000人被解雇。 Saudara, di antaranya ada 10.000 sekian buruh Sritex. 其中包括1万多人是 Sritex 的员工。 Jadi Sritex itu perusahaan tekstil Bapak Saudara di Sukoharjo. Sritex 是一个在苏格哈尔州纺织公司。 Perusahaan besar tetapi tiba-tiba mengalami masalah. 它是一个很大型的公司，但突然间发生了问题。 Ada 10.000 sekian Bapak Ibu Saudara yang di PHK. 有1万多工人被解雇。 Saudara, bayangkan ada 10.000 orang yang tiba-tiba tidak tahu harus bagaimana menjalani hidup. 我们能够想象到1万多人突然间他们面对不能明了的前途。 Ada sekitar 10.000 orang yang bingung bagaimana besok membiayai keluarganya. 他们很困惑，明天要怎样维持生计？ Ada 10.000 orang yang ketakutan bahkan atau bisa dibilang kalau di berita itu ketar-ketir. 他们非常的恐惧。 Bagaimana saya harus menghadapi masa depan? 他们要怎样面对未来？ Nah, lebih bingung lagi Bapak Ibu Saudara. 更使人困惑的是， Daripada menuntaskan masalah yang ada, 非但没有解决问题， di tengah kekacauan itu pemerintah memerintah rakyat untuk tenang. 在这片混乱中，政府呼吁人民要冷静。 Pemerintah meminta kita untuk tidak khawatir, nurut aja. 他呼吁人民不要慌张，只要跟着好了。 Betul, tetapi bagaimana bisa? 当然，但是要怎样做呢？ Bapak Saudara, kalau yang sudah punya anak begitu ya, 如果我们有了孩子了， anak sakit demam sedikit begitu kan ya, batuk gitu kan. 孩子咳嗽发一点烧， Wah, itu udah panik begitu ya. 我们都非常慌张了。 Cari gede, cari rumah sakit. 我们去医生，我们去医院， Atau mungkin, aduh bagaimana ini? Kasihan, cari obat, minum obat. 快点吃药。 Untuk hal sederhana itu kita bisa sepanik itu. 面对这样小的事情，我们都会很慌张。 Bapak Ibu Saudara, bayangkan bagaimana ada 10.000 orang yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan. 何况是1万多人突然间失业。 Ada 10.000 orang yang tiba-tiba bingung bagaimana saya harus menatap hari esok. 1万多人，他们非常的彷徨，面对明天。 Boleh dibilang, ya gitulah gembala dunia.
我们可以说呀，就是世上的人了， Harus diakui bukan hanya pemimpin negeri ini, 不但是这个国家的领袖， tetapi seringkali saya, pemimpin juga mungkin di tempat-tempat di mana rekan-rekan bekerja, 包括我们在工作的地方， semua itu dapat mengecewakan. 都能使我们失望。 Gembala dunia itu sepertinya membuat kita berang daripada girang. 世界的领袖常常使我们发怒，比起我们喜乐。 Gembala dunia itu sepertinya membuat kita lebih marah, lebih gusar daripada membuat kita bersuka cita. 世界上的领导者让我们时常更愤怒。 Tapi Bapak Saudara, hari ini ada kabar baiknya. 但是今天有一个好消息， Kabar baiknya adalah kita tahu bahwa ada gembala sejati. 我们知道我们有一个真正的牧人， Ada gembala sejati yang pasti memikirkan kesejahteraan domba-dombanya. 他一定为他的羊群的福利着想， Dialah Yesus Kristus 他 Tuhan 就 kita. 是主耶稣基督。 Maka dari itu saya mau mengajak kita sama-sama membuka Alkitab kita. 我邀请大家一同打开圣经。 Saya tidak menayangkannya di slide, Bapak Ibu Saudara boleh membuka Alkitab masing-masing. 我们来看圣经， Yohanes 10 ayat yang ke-11 sampai yang ke-18. 约翰福音第10章11到18节。 Saya akan membacakannya di dalam versi terjemahan baru 2. Yohanes 10 ayat yang ke-11 sampai 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. 我是好牧人，好牧人为羊使命。 Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala itu datang, dia meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba itu. 若是故宫不是牧人，羊也不是他自己的，他看见狼来就撇下羊逃走，狼抓住羊，赶上了羊群。 Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. 故宫逃走，因他是故宫，并不顾念羊。 Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. 我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我。 Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. 正如父认识我，我也认识父一样，并且我为羊使命。 Tetapi aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini dan domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. 我另外有羊不是只接你的，我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要合成一群，归一个牧人了。 Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku agar aku menerimanya kembali. 我父爱我，因我将命舍弃，好再起回来。 Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang kuterima dari Bapakku. 没有人夺我的命气，是我自己死的。我有权柄死了，也有权柄起回来。这是我从我父所受的命令。 Saudara, di dalam Alkitab Yesus mengenalkan dirinya sebagai gembala yang baik. 在圣经里，耶稣介绍自己是好牧人。 Dan kita tahu gembala biasanya sudah pasti menjaga, membimbing, dan mengurusi domba-dombanya ini. 牧人一定是看顾他保守、领导他的羊群。 Dan hal ini sejalan dengan apa yang pemazmur katakan begitu ya. 这也是诗篇的作者说的。 Mazmur 23 seperti yang sudah sering kita dengar, dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, dia membimbing aku ke air yang tenang. 就如在诗篇23篇我们很熟悉的，他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。
Jadi boleh dibilang gembala itu hidupnya susah karena mikirin kesejahteraan domba-dombanya. 所以可以说牧人的生活是很苦的，因为他处处为他的羊群操心。 Hidupnya susah karena dia harus memikirkan apakah domba saya sudah makan, berjalan, bahkan hidup dengan baik. 他一直为他的羊群想，是不是他们已经走了好的路，他们已经吃了吗？喝了水吗？ Jadi nggak ada istilahnya gembala itu ke salon dulu begitu kan ya, ngaca dulu kalau mau ngangon domba-dombanya, nggak ada. 所以他没有先打扮自己来领导他的羊群，没有这样的事。 Gembala itu mungkin seringkali lusuh begitu ya ketika datang ngurusin dombanya begitu kan. 所以他的非常的简陋，他还要匆匆忙忙的料理他的羊群。 Tapi ya itulah seorang gembala. 这就是一个牧人。 Tapi ketika kita melihat Yesus mengatakan dirinya seorang gembala, sebetulnya apa sih yang Yesus ingin sampaikan? 当主耶稣说他是好牧人，主耶稣要表达什么呢？ Apa yang Yesus ingin tunjukkan ketika dia mengenalkan dirinya itu sebagai gembala yang baik? 当他称自己是好牧人，耶稣要给我们什么呢？ Setidaknya di situ kita jadi tahu bahwa Yesus berkata demikian karena dia ingin menunjukkan dia gembala yang rela memberikan nyawanya. 主耶稣声称他是好牧人，因为他愿意为羊死命。 Kalau kita baca di ayat yang ke-11, Yesus katakan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. 第4节，主耶稣说：“我是好牧人，好牧人为羊死命。” Dan ketika Yesus menyatakan diri sebagai gembala yang baik, artinya 当他称自己是好牧人，意味着 dia bukan hanya memberikan waktu dan tenaga, tetapi dia memberikan juga nyawanya. 他不单单是把他的时间精力给羊群，他也把他的命死了。 Nah, kalau di dalam konteks ini kita tahu pasti bahwa Yesus sedang menyatakan dia akan mati untuk domba-dombanya. 在这里，我们知道主耶稣要为他的羊群而死， Dia akan mati untuk menebus dosa umatnya. 他要赎他的子民从罪里被释放。 Tapi beda dengan seorang upahan. 但 Di 故 situ, 宫就不一样了， di situ ada orang yang lain yang disebutkan. 有别的人被提到。 Dia bukan seorang yang betul-betul seperti gembala yang sejati itu. 他不是好像这个真正的牧 Tapi 人， dia seorang yang dipekerjakan untuk mengurus sesuatu yang bukan tanggung jawabnya dan bukan miliknya. 他被雇是要料理一些不是在他责任范围之内的，也不是属于他的。 Jadi ya kalau terjadi apa-apa ya mohon maaf. 假如发生了什么事，对不起； Kalau terjadi apa-apa, kalau terjadi bahaya saya pergi. 假如有发生危险，我就逃了。 Jadi di situ kita melihat ada kontrasnya, ada perbedaannya. 我们在这里看到有一个很强烈的对比。 Kalau gembala atau bisa dibilang orang upahan itu bukan pemilik dan tidak bertanggung jawab. 故宫他不是这些羊不是属于他的，他也没有责任负责任。 Tetapi gembala yang baik itu rela memberikan nyawanya. 但是好牧人他情愿舍弃他的生命， Dia rela karena dia seorang pemilik yang sejati dan dia mengenal domba-domba itu. 因为这些羊群都是属于他的，他也深深的认识他的羊群， Itulah sebabnya dia boleh dibilang senantiasa pasang badan. Gitu. 所以可以说他把自己挡在前面。 Jika terjadi apa-apa dia yang akan maju, dia akan melindungi. 如果发生什么事，他会挺身而出，他会面对危险。 Saudara betapa melegakannya situasi seperti ini. 这样的情况不是使我们很放心吗？ Betapa melegakannya memiliki seorang gembala yang senantiasa menjaga kita. 有这样好的牧人，他看顾我们，我们是多么的放心。 Dan mungkin itulah yang dirasakan salah satunya oleh karyawan dari Starbucks ini. 这也是Starbucks 星巴克员工所感受的。 Jadi di awal tahun 2000-an Bapak Saudara, 2000年初期 Starbucks itu mengalami masalah finansial yang cukup besar. ，Starbucks 面对财政的压力，
Jadi biasanya analis dan investor akan mengusulkan, 平时呢，那些分析家和投资者他们会建议， usulannya adalah untuk memotong biaya atau melakukan PHK massal. 就是要削减这个费用或者是裁员。 Namun yang menarik adalah 但是很有意思的是， Scout atau mantan CEO dari Starbucks ini 这个舒尔兹就是这个首席执行官， kemudian tidak memilih untuk melakukan PHK. 他不选择裁员。 Schultz ini berkata bahwa mereka adalah alasan, maksudnya mereka itu karyawan Starbucks, adalah alasan kenapa kami bisa bertahan dan bertumbuh. 这个舒尔兹他说，这些员工就是我们能够生存和增长的原因。 Dan disitulah kami tidak bisa mengorbankan mereka di dalam masa krisis. 在危机的时刻，我们不应该牺牲他们。 Siap pasang badan. 他挺身而出， Dan apa yang terjadi akhirnya Scout ini membayarkan kekurangan atau kerugian ataupun kebutuhan finansial dengan uangnya sendiri. 所以之后怎么样呢？这个舒尔兹他用自己的钱来弥补这些亏本的事， Dia memilih melindungi karyawan ini, 他选择保护他的员工， dia pasang badan untuk karyawannya. 他把自己挡在前面。 Dan lebih lagi kelegaan yang dirasakan Bapak Saudara oleh seorang anak-anak Tuhan. 我们是身为上帝的儿女，有更深的安息和安全感。 Kelegaan dirasakan oleh anak-anak Tuhan yang punya gembala yang sejati. 我们拥有一个真正的好牧人，我们觉得很放心。 Gembala yang pasti akan pasang badan apapun yang kita alami. 我们面对什么事情，这个好牧人一定会为我们挡在前面。 Pertanyaannya, apakah kita menemukan kelegaan itu ketika kita mengingat ada Tuhan loh yang jaga? 我们是否觉得我们很安定、很放心？当我们知道、我们晓得，我们有一位好牧人在我们的前面。 Ketika kita mungkin pernah mengalami masalah-masalah ekonomi. 当我们面对经济的危机， Entah bagaimana hari esok, bagaimana bisa semua kebutuhan tercukupi. 我们很彷徨，我们明天要怎么面对生活？我们的生活是不能够得到保障。 Atau mungkin ada memori-memori di mana kita mengingat ada Tuhan yang memberikan kelegaan. 当我们回忆，我们看到主一步一步的保守我们， Ada Tuhan yang entah bagaimana mencukupkan kebutuhan kita. 不知为何主一直来保守我们，充足我们的需要。 Ketika Bapak Saudara atau keluarga Bapak Saudara sakit, 当我们的家人生病， mungkin sakit yang cukup panjang, cukup parah. 可能有一段漫长的时间，他也患了重病。 Tetapi ketika mengingat ada Tuhan Sang Gembala yang sejati, 但我们想到我们有一个真正的好牧人的时候， ada kelegaan yang bisa kita terima. 在我们的心里有一种安息感。 Ada hal yang tidak aku tahu ke depan, 我不清楚未来怎么样， apa yang masa Tuhan, apa masa depan saya. 我的未来怎样？ Tetapi saya percaya ada Tuhan yang menuntun. 但是我相信主引导我。 Ketika mungkin di dalam kehidupan Bapak Saudara ada masalah-masalah pekerjaan, 可能在我们生活中，我们会遇到工作的问题， Bapak Saudara mungkin bergumul dengan kondisi ekonomi saat ini, usaha-usaha yang semakin memburuk situasinya. 对我们的生意越来越恶化，我们心里很焦急。 Tetapi Tuhan itu gembala yang sejati yang akan terus menuntun kita. 但是主是好牧人，主耶稣是好牧人，他一直引导我们。 Harus diakui kita mungkin kadang nggak puas begitu ya Bapak Saudara. 我们也必须承认，有时我们觉得不满。 Kadang kita tahu benar sih Tuhan tuh baik, gembala yang baik. 我们知道，主耶稣是一个好牧人， Tapi ada satu situasi di mana kenapa ya harus saya begitu. 但是为什么
要我面对这些呢？ Kenapa harus sekarang Tuhan? 为什么这个时候 Dan kita menjadi berang, kenapa Tuhan? 我们对神发怒， Kita menjadi tidak puas dengan semua hal itu. 对这些事情的发生，我们觉得不满？ Dan itu adalah hal yang wajar karena kita manusia. 这是很平常的事，因为我们都是人。 Tetapi satu yang pasti, 但是有一点是一定的， kita boleh belajar percaya karena kita punya gembala yang menuntun 我 kita. 们要学习，因为我们拥有一个真正的好牧人， Kita boleh percaya dan tetap melangkah. 我们能够信靠他，我们能够仍然踏出我们的脚步， Karena kita punya gembala yang pasang badan buat kita. 因为我们有一个挡在我们前面的好牧人。 Maukah kita hidup dipimpin olehnya? 我们愿意吗？我们的生命被他所引导。 Yang kedua Bapak Ibu Saudara, 第二， di situ kita melihat Yesus juga menyatakan bahwa dia gembala yang mendambakan kesatuan domba-dombanya. 主耶稣他也是一个牧人，他渴望他的羊群成为一群一体。 Di ayat 16 dikatakan, aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini dan domba-domba itu harus kutuntun juga. 第16节，我另外有羊，不是自间里的，我必须领他们来。 Nah mungkin kita bertanya-tanya begitu, siapa kawanan lain ini? 我们也会发出问题，这些另外的一群羊是谁呢？ Kenapa dari gembala yang baik tiba-tiba bicara kawanan yang lain? 为什么从好牧人突然提到有另外一群羊？ Nah, saudara kalau kita baca konteksnya di situ kawanan yang lain adalah orang-orang non-Yahudi. 当我们看它的背景的时候，我们明白这些另外的一群羊是非犹太人。 Jadi ketika Yesus tuh berkata kawanan yang lain tuh harus aku tuntun juga. 当主耶稣说另外的羊，我必须领他们来。 Di situ Yesus juga ingin berkata bahwa orang-orang non-Yahudi itu juga menerima keselamatan seperti halnya engkau, orang-orang Yahudi. 主耶稣要说的是，非犹太人他们也要好像你们犹太人得到救恩。 Yesus itu ingin supaya orang-orang non-Yahudi juga menerima keselamatan. 主耶稣非常渴望那些非犹太人也得到救恩， Dan ini pasti nggak mudah Bapak Ibu Saudara. 是不容易的事。 Karena kalau kita lihat konteksnya sekali lagi, orang-orang Yahudi biasanya memahami keselamatan itu eksklusif. 因为当我们看圣经的背景，犹太人他们觉得救恩是他们的特权， Eksklusif buat mereka dong nih, yang lain nggak boleh. Kan ini janji buat kaumku. 他们觉得这是他们的特权，得到救恩，别人不能够得到。 Tapi ketika dikatakan ada kawanan yang lain, 当有别的一群， dan itu tidak mudah. 这是不容易的事。 Nah mungkin sama halnya seperti kita Bapak Saudara. 可能好像我们 Tidak mudah untuk menerima orang yang berbeda daripada kita. 不容易接纳那些和我们不同的人。 Ketika retreat kemarin misalnya, jadi kita lebih berkumpul, sekali lagi ya, berkumpul dengan orang-orang yang mungkin umurnya sama lah, sekitaran kita. 我们比较好像在刚刚在高布明的退休会，我们更喜欢和我们相同的人聚在一起。 Atau mungkin kita lebih suka berkumpul sama orang-orang yang bisa main catur, main Scrabble, begitu kan ya. 或者是和那些一同能够玩象棋的人一起， Ada yang mungkin lebih suka berkumpul sama yang candaannya mirip-mirip. 或者是他们和我们很喜欢开玩笑一样， Yang suka candaannya tebak-tebakan begitu kan ya. 好像我们猜谜语啦， Jadi memang tendensi itu ada begitu ya 这个 Bapak 倾 Saudara. 向是很普遍的。 Memang secara natur kita lebih suka berkumpul dengan orang-orang yang mirip-mirip lah sama kita. 以我们的本性，我们喜欢和我们相同的人聚在 Tapi 一起。 ketika ada perbedaan, disitulah menjadi pergumulannya, menjadi masalahnya. 当差异发生的时候，那就会发生冲突。 Nah, tapi jika gembala itu mendambakan kesatuan dari domba-dombanya, 但当这个好牧人，他非常的渴望这些羊群成为一群， maukah kita juga mendambakan kesatuan itu? 好不好？我们也渴望这个合一。
Apakah kita ini orang-orang yang mendambakan kehidupan di mana orang-orang percaya itu hidup di dalam harmoni? 我们多么盼望我们这些信徒活在一个和谐的。 Maukah kita hidup bukannya merendahkan atau menjatuhkan tetapi saling membangun? 我们不希望我们贬低或者是伤害别人。 Dan saya tahu perjuangan kita untuk menjaga kasih dalam komunitas itu tidaklah mudah. 当我们在一个团体，我们要保持爱心，这是不容易的事。 Kita mungkin pernah tersakiti begitu, Bapak Saudara. 我们可能曾经受到伤害， Ketika kita pelayanan bersama, kok bukannya diberikan masukan yang membangun tetapi dikritik. 当我们一起服侍的时候，我们不是得到好的建议，反而我们被攻击。 Kita mungkin tersakiti karena, aduh kok gaya pelayanan atau gaya kerjanya nggak cocok begitu ya. 我们受伤害，因为我觉得他们侍奉的风格和我们不同。 Sehingga ketika kerja lagi, duh mikir 2 kali deh. 这就我们在要和他们合作，我们会慎重的考虑。 Kita mungkin pernah saling bersih tegang perihal gaya di dalam kita bernyanyi. 或者 Misalnya. 我们对我们唱诗的风格不一样，我们争执不休。 Ada yang angkat tangan, 有的喜欢伸出的手， tapi ada yang nggak setuju. Jadi angkat tangannya setengah. 有的只有一半。 Jadi bersih tegang karena masalah gaya-gaya kita di dalam beribadah. 这些在我们崇拜的风格不一样，我们会发生 Mungkin ada 争执。 waktu di mana kita saling tetap mengedepankan ego kita masing-masing. 我们也有时会坚持己见， Dan ujungnya kita kecewa dan tidak merasa dihargai. 最终我们都觉得失望，因为我们觉得我们不被对方所尊重。 Kita pernah mungkin saling menuntut antara senior dengan yang junior. 我们可能也年长的对年轻的，或者是反过来有要求。 Yang senior mungkin meminta supaya yang junior dong lebih aktif. 我们祈求那些年轻人更积极， Ada yang junior merasa yang senior dong yang turun. 有的年轻的他说你们年长的要照顾我们， Tapi ujung-ujungnya mungkin saling tidak memahami. 但是结果呢，可能大家都彼此不了解。 Kita melihat semua perbedaan ini. 我们看这些都是差异， Kita berang terhadap perbedaan ini. 我们对这些差异觉得很愤怒。 Tapi jika dia gembala yang mendambakan kesatuan, 但是当这个好牧人他渴望有一个团结， maukah kita memperjuangkan 我们 kesatuan itu? 我们愿意吗？我们为这个合一而奋斗。 Maukah kita belajar untuk tetap menaruh kasih, tetap menaruh hormat, even kita mungkin berbeda? 我们是不是面对那些不同的人，我们仍然尊重他，我们仍然能够表达我们的爱心？ Mungkin dalam hati kita bilang, khotbah sih gampang contoh. 可能我们讲道是很容易的， Melakukannya yang susah. 但是我们要实行出来很难啊。 Karena itu saya mengajak kita sama-sama belajar. 所以我邀请大家一同来学习， Karena PR-nya bukan ketika mendengar khotbah, 因为作业不是当我们听到， tetapi PR-nya adalah ketika kita menjalani kehidupan kita hari lepas 而 hari. 是当我们在我们每一天中实行出来。 Dan disitulah kita butuh komunitas, butuh orang-orang percaya. 所以我们需要我们信徒们的群体。 Kita butuh orang-orang percaya yang saling menguatkan dan menuntun kita untuk terus melangkah. 这些信徒都能够彼此兼顾。 Jadi kalau ditanya Bapak Saudara, apakah pimpinan Tuhan itu membuat saya girang atau berang? 所以当我们发出问题，上帝的引领是不是使我们喜乐，或者是使我们愤怒？ Saya harap jawabannya setelah khotbah ini adalah girang ya Bapak Ibu Saudara. 我盼望我们的答案是我们觉得欢喜快乐。 Saya harap betapapun pimpinan Tuhan itu seringkali tidak sesuai apa yang kita harapkan. 虽然主的引领可能不是我们所期望的， Nah, tapi biarlah kita tetap bergirang karena kita tahu Dia Allah Sang Gembala yang sejati. 但是我们应该是仍然喜乐，因为我们知道主是我们的好牧人。 Biarlah kita terus melangkah dengan yakin bahwa kita memiliki Gembala
yang baik dan sejati itu. 我们用信心踏出每一步，因为我们知道他是我们的好牧人。 Kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们祷告， Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu, 主啊，我们已经听了你的话语， tetapi ajar kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. 帮助我们在每一天能够施行出来。 Kami bersyukur karena kami punya gembala yang baik. 感谢主，我们拥有一个好牧人。 Kami bersyukur karena Engkau gembala yang senantiasa menuntun kami. 我们感谢你，因为有一个好牧人，每一天都引导我们。 Kami bersyukur karena kami memiliki gembala seperti Engkau. 我们感恩，因为我们拥有好像你的这个好牧人。 Biarlah firman ini tidak berlalu ya Tuhan, 让你的话语不白白的过去， tetapi biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati setiap kami. 圣灵帮助在我们心里动工。 Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Yesus Tuhan, gembalaku. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan menaikkan pujian ini bersama-sama. Tuhan Yesus gembalaku. Tuhan Yesus gembalaku, pimpin jalan hidupku. Bawaku ke ladang hijau, dekat di sisimu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesus sobatku, yang menuntun jalanku. Meskipun susah kau cari, bawa ke jalan benar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, mau dengarkan doaku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, mau dengarkan doaku. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau katakan, aku mau taat kepadamu dan turut akan perintahmu. Aku mau taat kepadamu, turut akan perintahmu. Kasih-Mu memenuhiku, ku mau serahkan diriku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi aku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi aku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi aku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau Jemaat sekalian, mari kita menyatakan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Ya Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk firman Tuhan yang terus mengingatkan kami. Kami memiliki gembala yang baik, yang memimpin kami, yang menuntun dan yang melindungi kami. Karena itu biarlah kami ketika menjalani hidup ini, kami terus membuka diri untuk dituntun oleh Tuhan kami. Ya Tuhan, ketika kami melihat situasi dunia yang ada, itu mungkin membuat kami khawatir dan membuat kami takut. Khawatir mengenai bisnis kami, khawatir mengenai pekerjaan kami, apakah kami termasuk salah satu yang mungkin nanti akan di PHK atau tidak. Khawatir mengenai usaha kami, apakah masih bisa berjalan atau semakin lama semakin terpuruk. Dan kami juga mungkin di dalam pekerjaan kami juga mengalami kendala, entah itu ketika kami menghadapi kendala di dalam interaksi kami dengan sesama rekan kerja atau dengan pimpinan, dan itu membuat hidup kami mengalami pergumulan. Ya Bapa, ketika kami menghadapi segala itu, ketika kami melihat segala hal itu yang membuat kami susah, ingatkan kami bahwa kami memiliki gembala yang baik, gembala yang akan memimpin kami, gembala yang akan melindungi kami. Demikian juga ketika kami mungkin menghadapi pergumulan di dalam hidup kami, dalam kesehatan kami, penyakit yang sepertinya tidak sembuh-sembuh dan membuat kami putus asa, kondisi di keluarga yang sepertinya tidak menjadi lebih baik dan sepertinya terus-menerus menjadi buruk. Ya Tuhan, ingatkan kami juga, kami memiliki gembala yang baik, gembala yang akan memimpin kami, gembala yang akan melindungi kami, menghadapi dan bahkan melewati masa-masa sukar itu. Kami juga diajarkan untuk belajar bersatu ya Tuhan. Karena itu tolong kami ya Bapa, kalau kami mungkin dalam kehidupan kami, baik dalam bergereja, dalam relasi kami dengan rekan-rekan sesama orang Kristen di gereja ini, kami mungkin cenderung untuk pilih-pilih. Kami mungkin lebih senang dengan teman-teman tertentu, kami mungkin tidak suka dengan orang-orang lain, tapi tolong kami ya Tuhan, ingat kembali, kami semua adalah kawanan domba yang sudah ditebus oleh Allah sendiri. Karena itu biarlah kami bersedia untuk dipimpin oleh Tuhan bersama-sama. Dan biarlah itu yang membawa kami juga bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang yang melihat kami di gereja ini. Pada akhirnya Tuhan, tidak terasa minggu depan kami sudah merayakan Jumat Agung dan Paskah, kematian dan kebangkitan Kristus. Mungkin selama ini hal itu tidak terlalu terngiang di dalam diri kami karena begitu banyaknya berita-berita di dunia ini yang menumpuk dan yang menutupi berita mengenai Jumat Agung dan Paskah. Berita-berita yang mungkin membuat kami ciut, berita-berita yang mungkin membuat kami arahnya terarah ke tempat lain. Tapi sekali lagi Tuhan yang ingatkan kami bahwa Jumat Agung dan Paskah adalah berita terbesar. Pengharapan di dalam Jumat Agung dan Paskah lebih besar dibandingkan segala berita yang ada di dunia ini. Pengharapan dari Jumat Agung dan Paskah itu lebih besar dari segala kekhawatiran, ketakutan yang ada di dunia ini. Dan ketika kami kembali diingatkan akan Jumat Agung dan Paskah, kami juga diingatkan akan gembala kami yang baik, yang rela menyerahkan nyawanya dan tidak hanya mati tetapi juga bangkit. Sehingga itulah memberikan pengharapan kepada kami semua. Oleh karena itu tolong kami untuk menyiapkan hati kami dengan sungguh-sungguh supaya mata kami, hati kami tertuju kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, ini doa permohonan kami, kiranya Allah berkenan mendengar dan menjawabnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat silakan duduk. Yehova Tuhan adalah gembalaku,
dan aku tidak akan kekurangan. Biarlah dengan sepenuh hati kita mau nyanyikan lagu ini ketika kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur semua ini karena panggilan Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama berada di dalam rumah Tuhan. Bersehati mendengarkan firman Tuhan yang begitu melegakan hati, bahwa kami masih punya Tuhan yang baik. Kami punya gembala yang selalu menjaga kami. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, Engkau masih memberikan berkat kepada kami. Bukan hanya berkat materi yang telah kami terima, yang telah Tuhan isikan pundi-pundi untuk kami di dalam pekerjaan, di dalam usaha. Bahkan Tuhan memberikan berkat rohani sehingga kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, berkat yang paling indah Tuhan, kami boleh berkumpul di dalam gereja Tuhan bersama-sama teman-teman, saudara kami yang seiman. Kami boleh bersatu, boleh saling menyapa. Sungguh luar biasa keindahan yang telah Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, saat ini kami kembali memberikan persembahan materi yang telah kami terima. Kiranya Tuhan memimpin, Tuhan memakai
akan hal ini untuk kebutuhan gereja. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini ke tangan kuasa Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. 父神的慈爱，主耶稣基督，我们好牧人的平安，圣灵的感动和带领，常与你们同在，从今时直到永永远远。Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik, tuntunan dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai jemaat sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara-saudara semua. Iya, kita akan mendengar warta ya. Yang pertama, para kaum ibu, kaum wanita yang ada di GPMBRI Kemurnian diundang untuk menghadiri persekutuan Komisi Wanita Sinode GPMBRI se-Jabodetabek yang akan diadakan pada hari Rabu 16 April jam 2 siang. Di mana tempatnya? Di sini, di ruangan ini ya. Jadi dipersilakan para ibu-ibu, para kaum wanita itu bisa hadir, diundang untuk datang. Dan yang kedua adalah ibadah memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus atau Jumat Agung akan dilakukan pada Jumat 18 April jam 9. Jam berapa? Iya jam 9, jangan datang setengah 10 ya, udah telat banget itu berarti ya. Jadi diharapkan kepada saudara semua untuk bisa hadir lebih awal, jangan sampai terlambat ya, supaya bisa mempersiapkan hati, menenangkan diri dengan baik ya. Jam 9, temanya Akulah Jalan Kebenaran dan Hidup yang akan dibawakan oleh Coantau Hendrawan. Dan di dalam ibadah ini juga akan diadakan perjamuan kudus. Jadi bagi Bapak, Ibu, Saudara yang masih mengikuti ibadah melalui live streaming dalam keadaan sehat bisa datang dan hadir bersama-sama dengan kita semua pada hari Jumat Agung jam 9. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, baik hati, pikiran dan fisik. Dan apa saja sih yang harus diperhatikan? Nah, kita akan berpuasa ya. Bapak Ibu silakan memilih kapan mau mulai, besok mau mulai juga boleh. Mau hari Kamis juga boleh ya. Nah, apa aja? Coba puasa atau kurangi makan sesuai dengan kondisi kesehatannya masing-masing. Puasalah berbicara atau kurangi berbicara, tidak bicarakan hal-hal yang tidak penting ataupun bergosip. Juga batasi untuk bergurau, kendalikan emosi, hindari perdebatan atau pertengkaran. Tidak mencari hiburan atau menghabiskan waktu untuk hobi, misalnya main games, nonton drakor, ke bioskop dan lain-lain ya. Dan jagalah suasana hati dan pikiran yang tenang. Pusatkan pikiran hanya kepada Tuhan yang sudah menderita untuk kita semua. Lalu ibadah Paskah akan dilakukan pada hari Minggu secara Paskah intergenerasi. Jadi mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai dengan
jemaat-jemaat senior atau lansia, kita akan bersama-sama beribadah 1 kali aja. Jam berapa? 9:30 ya. Jadi Jumat jam 9, tapi hari Minggu jam 9:30. Jangan terbalik ya. Nah, pada hari itu ada hal yang harus diperhatikan juga. Persembahan pada hari itu akan dilaksanakan secara tunai dengan maju ke depan dan memasukkan uang persembahan ke dalam kotak yang nanti akan disediakan. Yang kedua, anak-anak akan duduk bersama dengan orang tuanya, kecuali anak sekolah minggu pelita dan lause akan disediakan slot yang khusus untuk mereka, ya, untuk mereka. Nah, yang berikutnya adalah bagi orang tua yang memiliki anak yang memerlukan ruang gerak lebih leluasa, masih perlu diberikan susu, makanan, ataupun masih lebih aktif bergerak, bisa untuk dihimbau untuk duduknya di aula, ruang aula lebih bebas ya. Dan yang berikutnya adalah harap para orang tua juga memperhatikan agar anak-anak sebelum dibawa ke gereja mereka sudah dikasih sarapan. Jangan terlalu kekenyangan, jangan terlalu sedikit ya, karena anak-anak itu sangat rentan ya, supaya mereka bisa konsentrasi dengan baik. Juga jangan sampai terlambat Bapak Ibu ya, menghadiri setiap ibadah jangan terlambat supaya kita bisa berkonsentrasi dengan lebih baik. Kita lihat e-poster untuk minggu depan dalam ibadah Paskah intergenerasi. Nah ini dia temanya, Akulah Kebangkitan dan Hidup. Dan yang akan menyampaikannya adalah Chuantao Hendrawan Wijoyo. Ya. Nah di dalam minggu ini mari kita merenungkan pertanyaan ini. Yang pertama, apakah yang terjadi pada Yesus selama ia mati di hari Sabtu Suci? Apakah yang terjadi pada Yesus selama ia mati di hari Sabtu Suci? Yang kedua adalah apa yang berbeda ketika sebagai orang Kristen kita tidak lagi takut pada kematian? Apa yang berbeda ketika sebagai orang Kristen kita tidak lagi takut pada kematian? Ya, kiranya ini boleh menjadi perenungan kita dalam sepanjang minggu ini. Demikian ibadah kita hari ini, juga ibadah hari ini ya. Mari kita berdoa, mari kita bersaat teduh dan ibadah selesai. Terima kasih.